Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Tubandria Herawati. Kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan menengah 1 yang berjudul kas. Materi ini sangat menarik karena setiap orang pasti memerlukan kas. Nah, capaian pembelajaran dari materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan komponen kas beserta bagaimana cara pengendaliannya. Yang kedua, mampu membuat jurnal terkait dengan pencatatan kas kecil. Dan yang ketiga yaitu mampu menyusun laporan rekonsiliasi bank. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kas? Di sini ada 3 pendapat, yaitu menurut Geso, menurut Martani, dan menurut PSAK. Ketiganya menyimpulkan hal yang sama, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan kas itu adalah aset keuangan yang paling liquid. Kemudian yang kedua yaitu kas merupakan media alat tukar. Nah, bagaimana cara pengendalian kas? Karena setiap orang pasti memerlukan kas. Yang pertama yaitu terdapatnya pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran. Yang kedua yaitu menggunakan almari besi. Yang ketiga yaitu semua mekanisme penerimaan dan pengeluaran menggunakan bantuan bank. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kas kecil untuk kegiatan yang sifatnya operasional. Penyajian kas menurut IFRS, kas bisa diletakkan di bagian yang paling bawah di dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan menurut PSAK bisa di urutan yang paling atas atau yang paling bawah tergantung dari sifat bisnis dari entitas yang bersangkutan. Contohnya jika lembaga keuangan, ya maka kas akan berada di atas karena yang paling ditonjolkan yaitu terkait dengan likuiditasnya. Penyajian kas itu bermacam-macam. Misalnya menurut dari penyajian entitas terdaftar di BI, maka penyajiannya adalah kas dan setara kas. Sedangkan kalau misalnya sesuai dengan Bank Indonesia, maka akan dilaporkan kas, kemudian giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain. Nah, jadi di sini tidak ada batasan harus menggunakan yang mana, jadi bebas mau menggunakan yang mana. Berikutnya yaitu terkait dengan ekuivalen kas atau setara kas. Ekuivalen kas atau setara kas itu adalah investasi yang umurnya kurang dari 3 bulan dan sifatnya harus sangat marketable, artinya sewaktu-waktu jika dibutuhkan maka bisa cepat berubah menjadi kas. Jadi investasi ini sebenarnya sifatnya adalah sangat-sangat liquid, ya. Jadi 3 pendapat sama. Kemudian kas yang dibatasi. Apa itu kas yang dibatasi? Yaitu kas yang kita sisihkan untuk tujuan tertentu dan dipisahkan dari kegiatan operasional perusahaan, jadi keluar dari rekening kas. Nah, kemudian klasifikasinya bisa 2, yaitu bisa sebagai aset lancar dan bisa sebagai aset tidak lancar, tergantung jatuh tempo dari kas yang dibatasi tersebut. Contohnya misalnya kita menyisihkan untuk perluasan pabrik. Overdraft bank. Overdraft bank itu bisa terjadi apabila perusahaan atau entitas menulis cek yang melebihi jumlah kas yang ada di rekening bank. Dan apabila pada saat itu terjadi, maka nanti akan dilaporkan sebagai
liabilitas lancar. Overdraft bank ini diberikan fasilitas hanya untuk nasabah-nasabah tertentu. Jadi tidak semua nasabah dapat fasilitas itu. Klasifikasi dari kas, setara kas, dan non kas bisa dilihat di slide ini, itu lebih detail ya. Misalnya kas itu diklasifikasikan sebagai kas. Surat berharga jangka pendek itu bisa 2. Kalau misalnya umurnya kurang dari 3 bulan berarti masuk sebagai setara kas. Jika lebih dari 3 bulan tapi tidak melebihi 1 tahun, maka masuk investasi jangka pendek. Perangko itu akan masuk sebagai beban dibayar di muka atau nanti sebagai supplies. Kas kecil. Kas kecil ini dibentuk dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode dana tetap dan metode dana berubah. Kas kecil ini jumlahnya berbeda-beda, tidak ada patokan harus jumlahnya berapa. Ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya rutin dan kecil yang tidak memungkinkan kita untuk menggunakan cek. Nah, di dalam metode impres artinya bahwa jumlah dari kas kecil itu jumlahnya harus sama atau sesuai dengan awal pembentukannya. Jadi kalau misalnya kita membentuk dengan nilai 1 juta, maka di bulan depan atau pada saat periode berikutnya harus kembali lagi ke nilai 1 juta terus. Kemudian apabila terjadi pengeluaran tidak dibuat jurnal, buktinya hanya disimpan. Kemudian untuk metode fluktuatif, nah ini jumlahnya bervariasi tergantung dari kebutuhan. Apabila terjadi pengeluaran, maka pengeluarannya akan dibuat jurnal sesuai dengan bukti pengeluaran tersebut. Jadi kalau dibandingkan dari sisi pengendalian, itu lebih bagus yang menggunakan metode impres daripada metode fluktuatif. Nah, berikutnya adalah jurnal. Jurnal dari metode impres dan metode fluktuatif. Untuk pembentukan tidak ada masalah. Semua sama, yaitu kas kecil pada kas. Kemudian untuk pengeluaran, apabila menggunakan metode impres, kita tidak mencatat. Tapi menggunakan metode fluktuatif, mencatatnya beban pada kas kecil. Pada saat pengisian kembali kas kecil, metode impres buktinya dikeluarkan, langsung ditulis beban pada kas. Nah, untuk metode impres dan fluktuatif, apabila terjadi selisih kas, maka jurnalnya akan ada satu tambahan akun, yaitu cash over and short. Nah, apabila nilainya lebih, maka kita akan membuat jurnal kas pada cash over and short atau selisih kas. Apabila nilainya kurang, maka kita akan membuat jurnal cash over and short pada kas. Nah, berikut adalah contoh dari penerapan metode kas kecil, yaitu baik metode impres maupun metode fluktuatif. Dicontohkan di sini bahwa PT Bagong atau perusahaan Bagong membentuk kas kecil senilai 500 untuk setiap bulannya. Kemudian pengeluarannya ada beban transport, beban iklan, dan beban listrik. Tanggal 2 Februari nanti Bagong akan mengisi kembali kas kecil dan isinya ditambah menjadi 700. Nah, berikut jurnal dari contoh soal tadi, yaitu untuk pembentukan tidak ada masalah, kas kecil pada kas masing-masing 500. Kemudian untuk pengeluaran, metode impres tidak dibuat jurnal, tapi metode fluktuatif dibuat jurnal sesuai dengan bukti transaksi, yaitu beban transport, beban iklan, beban listrik pada kas kecil. Untuk metode impres pada saat pengisian kembali, bukti-bukti tadi dikeluarkan, kemudian kita buat jurnal. Nah, berikutnya adalah laporan rekonsiliasi bank.
Laporan rekonsiliasi bank ini sebenarnya adalah satu media untuk mencari penyebab perbedaan saldo catatan menurut perusahaan dan catatan menurut bank. Sebenarnya ada apa? Kok bisa tidak cocok antara bank dan perusahaan? Nah, media untuk mencari ini yaitu namanya laporan rekonsiliasi bank. Nah, penyebab perbedaan itu misalnya terjadi karena adanya setoran dalam perjalanan. Kemudian ada outstanding check, biaya bank, kredit bank, kesalahan pencatatan baik yang dilakukan perusahaan maupun bank, dan yang terakhir adalah cek kosong. Ini adalah penyebab perbedaan saldo menurut bank dan perusahaan. Format dari rekonsiliasi bank bisa dilihat di slide berikut, yaitu ada saldo kas menurut bank, kemudian ada komponen yang bersifat menambah dan mengurangi, dan ketemu saldo kas yang benar. Demikian juga untuk catatan menurut perusahaan, itu juga ada yang menambah dan mengurangi, kemudian dicari saldo yang benar. Nah, saldo yang benar dari kedua catatan ini harus sama. Nanti baru bisa dikatakan rekonsiliasi bank ini benar. Nah, berikut ada contoh soal yang terkait dengan rekonsiliasi bank tadi. Di sini dicontohkan bahwa perusahaan Nugget menunjukkan saldo kas tanggal 30 November 2019 sebesar $20.502. Tapi menurut bank beda. Menurut bank saldonya adalah 22.190, jadi lebih besar dibandingkan menurut perusahaan. Nah, kemudian apa penyebabnya itu? Nah, penyebabnya ada sekitar 7 macam. Nah, misalnya salah satunya adalah biaya administrasi bank, di mana bank sudah melakukan pencatatan tapi perusahaan belum. Nah, kemudian ada lagi bank mengembalikan karena ceknya kosong. Nah, di sini perusahaan sudah mencatat, gitu ya, tapi bank belum. Nah, ini contohnya. Contohnya bagaimana soal-soal tadi itu dimasukkan di dalam rekonsiliasi bank. Nah, akhirnya ketemu saldo yang benar adalah 21.044, sedangkan menurut catatan perusahaan saldo yang benar sama 21.044. Nah, ini berarti sudah bisa dikatakan rekonsiliasi ini sudah benar. Langkah yang terakhir dari rekonsiliasi bank adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini yang dibuat hanya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan catatan perusahaan. Nah, di sini contohnya adalah pencatatan pendapatan bunga, di mana bank sudah melakukan pencatatan tapi perusahaan belum, jadi sifatnya menambah. Kemudian adanya cek kosong tadi, yaitu menjadi piutang pada kas.